الله الرحمن الرحيم. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Saudara sekalian, sebelumnya marilah kita sediakan waktu kita untuk bersama mentelaah memahami materi tafsir Al-Qur'an. Sertakan harapan kepada Allah, semoga lewat telaah malam hari ini Allah menganugerahkan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Untuk itu marilah kita buka telaah malam hari ini dengan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Surah At-Talaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah wa tilka hududullah wa may yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah la tadri la'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Wallai ya'isna minal makhidi Wallai ya'isna minal makhidhi min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhurin wallai lam yakhidna wa ulatul ahmali ajalahunna ay yadhna hamlahunna wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dzalika amrullahi anzalahu ilaikum wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra.
askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wala tudarruhunna litudayyiqu alaihinna wa in kunna ulati hamlin fa'anfiqu alaihinna hatta yadhna hamlahunna fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna wa'tamiru bainakum bima'ruf wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ajra liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataaha sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Shadaqallahul adzim. Saudara sekalian, sebelumnya dibahas surat At-Taghabun yang berakhir dengan apa? Ya, hati-hati, waspada dengan berpegang kepada informasi wahyu. Sebab berita wahyu itu dari yang maha tahu bahaya, maha tahu selamat. Keselamatan bahaya diletakkan sejauh mana kita berpegang kepada sebab celaka larangan yang kita jalani. Sebab selamat perintah yang kita jalani. Itu pegangan dalam bertawakal. Apa yang mesti diwaspadai? Ya orang-orang dekat kita. Ya, orang-orang korupsi itu kadang-kadang pembicaraan menjelang tidur. Dari siapa? Dari istri, pasangan. Pak, udah berapa tahun jenengan jabat? 10 tahun. Itu loh, bawaan jenengan baru 1 tahun punya rumah. Itu seperti dorongan itu. Nah, sehingga azwaj ini maknanya pasangan, bisa anak, bisa istri, bisa suami, bisa saudara kita yang memotivasi sebuah tindak buruk keluar dari kebenaran, itu ya. Maka perintahnya apa? Supaya hati-hati, supaya orang-orang dekat ini bukan jadi musuh lawan, ya, tapi menjadi mitra yang mengantarkan kepada keselamatan. Nah, ada ancaman kan itu. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa aulatikum aduwwal lakum. Orang-orang yang sudah percaya, namun banyak yang percaya, semua cara dipakai. Inna min azwajikum, sesungguhnya dari jenis pasangan-pasangan kamu, wa aulatikum, anak-anak kamu, aduwwal lakum, ya, ada yang jadi musuh bagi kamu. Fakhdaruhum, hati-hatilah terhadap mereka. Mereka itu kan hanya sebab, ya, sebab bahaya. Maka berlakukan standar hukum Islam, larangan maupun perintah dalam berinteraksi dengan pasangan-pasangan hidup kita. Kalau tidak, orang yang paling kita cintai akan jadi musuh. Atau sebaliknya, orang yang asalnya bermusuhan, kalau dalam mensikapinya kita gunakan standar Islam, musuh bisa jadi kawan setia yang saling mencintai. Maka ditutup apa surah At-Taghabun ini? Alimul ghaib, yang mengetahui gaib, yang belum terjadi bahaya, yang belum terjadi keselamatan kan gaib, belum terjadi. Tapi ada kan? Nah, kita percaya peristiwa-peristiwa yang saya tidak tahu. Yang saya tidak tahu itu namanya gaib. Maka mengantisipasi, ya,
supaya yang kita takutkan tidak kejadiannya, ya berpegang kepada larangan, berpegang pada perintah. Yang kita takutkan selamat, ya, yang tidak kita dapatkan ada standar pegangannya, ada perintah, ada larangan. Ya, gagal berhasil itu ya, urusan Allah. Nah, maka fattaqullaha mastata'tum, sebelumnya ini hati-hati, ya, semaksimal mungkin kemampuan untuk hati-hati. Jadi bertakwalah sebisa kamu, bukan sebisa kamu itu ngawur, sebisa kamu meninggalkan larangan, sebisa kamu menjalani perintah. Jangan diroba-roba, sebab meroba itu negatif, larangan diakali. Ngakali itu elek apa bagus? Ngakali itu elek. Diperintahkan menggunakan akal, tapi bukan ngakali, gitu ya. Nah, jadi alimul ghaib, yang tahu gaib, makanya dilarang sebelum terjadi bahaya. Alimul ghaib, yang tahu gaib, makanya sebelum terjadi diperintah. Kalau kamu ingin selamat, ini adalah perintah. Wasyahada, apa syahada itu? Yang nyata, perintah itu nyata apa enggak? Nyata, usah dilakoni. Larangan itu nyata apa enggak? Nyata. Di balik konsekuensi larangan, bahaya yang belum terjadi itu ghaib. Nah, itu ya. Jadi Islam itu dibekali pemahaman. Nah, pembekalan itu ilmu. Makanya harus dijelaskan. Kalau belum percaya itu, musuhnya Nabi itu orang yang paling banyak bondonya selamat, tapi nggak selamat. Itu sudah cukup. Yang melawan nabi-nabi, yang melawan Islam sebagai konsep pemahaman pembekalan, mereka itu celaka. Al-Aziz, yang perkasa, saking perkasanya tidak usah mengerahkan kekuatan. Siapa Allah mengerahkan kekuatan itu? Allah itu mengerahkan kekuatan. Kalau mengerahkan kekuatan tidak perkasa, masih butuh mengeluarkan. Yang butuh mengerahkan kekuatan itu makhluk. Itu ya. Allah tidak butuh menurunkan malaikat dari langit. Itu ya. Tapi alam ini akan terlibat dengan sendirinya. Ya. Kalau kebatilan itu sudah melonjak-lonjak, itu ya, alam itu bereaksi sendiri, otomatis. Nah, itu siapa yang bereaksi? Alam. Kenapa alam bereaksi? Ada hukum yang secara alamiah sunatullah disepakati. Itu ya. Nah, makanya kalau manusia sudah tidak menggunakan Islam sebagai standar pembekalan hidup, tidak usah tentara dari langit, alam di bumi ini saja sudah cukup, ya, menghancurkan kekuatan manusia. Hakim, bijaksana. Nah, makanya yang dilarang, larangannya itu perkasa. Ya, tanpa ditegakkan hukum akan tegak dengan sendirinya sanksi-sanksi. Seperti halnya perintah itu bijaksana Allah itu. Ya, perintahnya kalau ditinggalkan akan melahirkan sebuah reaksi alam, aziz, perkasa. Itu ya. Nah, korelasinya dengan surat berikutnya, surat At-Tolak. Nah, ini bukan berarti perintah talak. Surat pegatan. Kitab suci teko langit ngatur pegatan. Koyo jahat. Ini penyelesaian. Kalau sudah tidak bisa diselesaikan kecuali perpisahan, maka perpisahannya pun pakai hukum, tidak ngawur.
Kalau pertemuan itu juga pakai hukum, pisahnya pakai hukum. Nah, kalau binatang kan enggak. Ketemu lawan jenis dipancang, enggak seneng dipancang bisa gitu kan. Maksudnya ajaran Islam itu. Itu ya. Makanya orang kafir itu walladzina kafaru, orang-orang yang mengkafiri. Itu ya. Apa yang dikafiri orang kafir itu? Percaya Allah. Yang dikafiri itu wewenangnya. Wewenang apa? Yang menurunkan standar hidup, pembekalan hidup. Ya. Jadi orang kafir itu orang yang kafaro itu bisa menentang, menolak, menutupi. Jadi ya, orang menutupi itu aib apa enggak? Maksud menutupi api. Orang menutupi itu sebuah aib. Itu ya. Orang menutupi itu, kalau ada orang membuka sebuah kebenaran, salahnya ini dibongkar apa enggak? Kalau saya mengungkap fakta kebenaran, berarti ada orang yang enggak benar dirugikan kan? Itu ya. Saya ulangi, kalau saya mengungkap fakta kebenaran, ada orang yang dibongkar kejahatannya. Itu kan ya. Maka orang kafaru itu menutup kebohongan, ya, supaya apa? Tidak dibongkar oleh kebenaran. Sulit enggak? Dia harus bersikap menutup kebohongan ajarannya dan menutup kebenaran lawan ajarannya. Sulit itu ya, sulit. Nah, itu tidak alamiah. Hidup yang tidak alamiah itu pasti sulit. Karena tidak alamiah pasti tidak ilmiah. Ketika kita bicara ilmiah itu faktualnya sama dengan statementnya. Larangan, faktanya gimana? Perintah, faktanya gimana? Harus itu. Makanya Al-Quran disebut bayan. Bayan itu penjelasan. Tidak mungkin tidak disebut penjelasan kalau tidak memiliki argumentasi logis yang bisa diterima orang-orang yang berpikir. Nah, Al-Quran namanya apa? Hadza bayan. Inilah penjelasan. Ya ilmiah. Nah, karena ilmiah ini ada yang menutupi sesuatu yang tidak ilmiah. Karena tidak ilmiah tidak alamiah. Apa pembekalan hidup orang yang menolak konsep hidup Al-Quran itu? Ya tamatta'una, konsepnya itu ya bersenang-senang. Bersenang-senang itu kan semaunya, pokoknya senang. Wayak kulun, makan-makan, yang penting kenyang. Cara ya memperoleh, oh bukan urusan, yang penting terisi kebutuhannya ini. Kama takulul an'am, seperti hanya binatang ternak makan-makan. Jadi ya, nah, kalau binatang itu mengenal standar hukum apa enggak? Enggak mengenal. Makanya enggak ada balhum adol, bahkan mereka lebih sesat. Masa binatang itu sesat? Enggak ada standar hukum kok sesat? Karena enggak bisa dikasih pembekalan. Ya bisanya dicambuk. Hukumnya dicambuk ya. Itu ya. Nah, makanya balhum adol jauh lebih sesat. Kenapa? Bisa mengatasnamakan sebuah landasan hukum. Oh, buktinya saya tidak melanggar hukum. Iya loh, hukum yang dibikin-bikin. Iya, hukum yang harus dihidupi, bukan hukum yang menghidupi. Mau jahat dibikinkan hukum. Hukum menghidupi mana? Hukum yang dihidupi. Makanya tidak tenang. Nah, dipanggil itu, ya ayyuhan nabi, he nabi. Nah, kenapa kok nabi? Nabi siapa ya? Muhammad SAW. Manusia kok. Nabi punya senang, nabi punya tidak senang, nabi punya marah, nabi punya cinta. Ini naluri apa ya? Watak dasar. Nah, kalau watak dasar ini tidak dikasih hukum, liar apa enggak? Liar. Itu power itu. Orang benci itu power. Kekuatan. Seperti anak orang mencintai itu kekuatan. Kalau dibebaskan bahaya apa enggak? Bebas.
pokoknya seneng. Wah, ada yang melawan dengan senang sejenis. Tidak senang, ada orang melawan dengan tidak senang sejenis. Benturan apa enggak ya? Benturan. Maka dikasih senang tidak senang itu dikasih saluran, larangan, ojo. Meskipun kon seneng, ojo. Nah, kenapa disebut nabi? Karena nabi itu basyariah, naluria kemanusiaannya sama. Apa ini masalah apa? Ya ada hubungannya dengan sebelumnya itu. Idza tallaqtumun nisa, apabila kamu mentalak istri-istri, fatallikuhunna, maka talaklah mereka li iddatihinna, ya berdasarkan iddah mereka waktu suci. Ini ya. Makanya bertengkar 4 bulan. Kalau belum 4 bulan ini sudah habis ya talak pertama, boleh cerai 4 bulan. Tapi sebelum 4 bulan itu masih boleh rujuk. Itu ya. Apa ngatur? Allah butuh tak? Ya, Allah tidak butuh itu. Supaya apa? Ketika ditalak itu memang bersih dari benih suami yang mentalak. Itu ya, itu talak pertama. Ya, melampaui talak, ya, sudah 40, sudah 4 bulan ini berlangsung ditalak atau rujuk, ya rujuk. Jadi Al-Quran itu memelihara nasl, hifdun nasl, memelihara keturunan Islam. Itu ya, supaya nanti jelas ini spermanya siapa. Ini berpengaruh kepada perwalian dan waris. Coba renungkan ini, Allah butuh tak semacam ini? Allah tidak butuh, karena ini manusia bukan binatang. Masya Allah, nangis kamu diatur Allah semacam ini. Ada yang lebih sayang dari melebihi Allah. Tidak nurut, bukan urusan Allah. Itu ya. Kemudian wa'ahsu, ya, dan hitunglah al-iddata iddah sampai talak 2 terjadi lagi rukun-rukun, bertengkar lagi, tidak akur, tunggu 4 bulan lagi, iya 4 bulan. Nah itu ya. Oh kemudian sudah masa 4 bulan habis, cerai, cerai 4 bulan tapi diatur Allah. Sebelum 4 bulan rujuk ya rujuk keluarganya, itu ya rujuk, talak roj'i. Nah kemudian rukun ya, jeneng menungso, itu ya. Maka ada hukum itu mengantisipasi. Terjadi perceraian, wis bisa ranjang manes, akor, wis gak gelem kumpul. Iya tapi 4 bulan lagi supaya ndak enak-enak. Binatang kan enggak. Ini pertanyaannya ini menyelamatkan perempuan apa menyelamatkan lelaki? Menyelamatkan keturunan enggak nih? Jadi wanita itu dilindungi. Makanya kemarin kan sudah masih mumtahana, ya, mumtahana, wanita yang diuji. Masya Allah. Sebelumnya ada apa ini? Masya Allah. Ya. Mujadilah, wanita yang menggugat. Oh no, wanita yang menggugat. Wanita itu bisa menggugat secara hukum. Masya Allah. Ini kitab suci nih, namanya saja tidak berkutik. Orang mengatakan itu melawan HAM. Mana HAM yang mana sih? Tunjukkan HAM. Jangan ngajari Allah HAM, jangan ngajari Islam. Itu ya. Coba masalah-masalah benih saja dibahas dari langit. Kenapa? Manusia tidak akan perhatian kepada hal-hal yang semacam itu, padahal penting. Itu ya. Nah, kalau sudah 3, hati-hati, tidak boleh balik kecuali dinikahi lelaki lain. Itu pun tidak boleh sandiwara. 4 bulan,
4 bulan. Nah, ketiga ini tidak boleh kamu balik. Enak ya, dinikahi lelaki lain itu pun tidak boleh di skenario gini. Ayo nikah yo, tapi jadi kumpuli. Kau oleh. Nabi mengatakan apa? Hatta tazuku usailatahu wa yazuku usailatah. Sampai merasakan masing-masing madunya. Artinya apa? Ya kumpuli, tapi tidak boleh. Ojo dikumpuli, kok cerai tak nikahi maneh. Ngene iku lanang apa laki ngene. Wong lanang ngene iku. Itu ya. Hadirin rahimakumullah. Ini ajaran Allah. Itu ya. Ada surat Maryam wanita, ono surat Ar-Rijal ya. Surat lelaki. Tapi ini jenis gendernya disebutkan. Surat An-Nisa. Gendernya disebutkan. Mumtahana. Ya, wanita yang teruji, diuji keimanannya. Itu ya. Masya Allah. Hadirin rahimakumullah. Wanita-wanita yang menggugat, sebelumnya kan dibahas. Ya. Kemudian itu pun wattaqullaha, ya, jagaan Allah ya yang melarang, jagaan Allah yang merintah. Kenapa? Itu sistem penjagaan hati dan perilaku. Makanya istilahnya menjaga hati. Jangan menjaga hati dengan cara kita. Menjaga hati itu dengan apa? Menjaga Allah yang maha penyayang, Allah yang maha pengasih. Ya. Siapa Allah itu? Rabbakum, pencipta, pengatur yang memiliki kamu. Masya Allah, menungso ya. Allah itu loh, punya aturan, jaga ya aturannya ya. Itu maknanya gitu. Kemudian wala tukhrijuhunna, janganlah kalian mengeluarkan mereka min buyutihinna, dari rumah-rumah mereka. Tuh, rumahnya lelaki apa rumahnya wanita ya? Allah menyebut buyutihinna, rumah-rumah istri kamu. Itu ya. Iya. Wala yakhrujna, jangan pula mereka keluar. Ya. Jangan disuruh keluar, jangan mereka keluar. Illa, kecuali ayatina, mereka membawa bifahisatin mubayyinah, kekejian yang jelas. Ya, bisa sepakat ya. Udah perkawinan 1 tahun, 2 tahun, ada 25 tahun dirampas KPHI. Lho ojo ngono. Ya. Baik 25 tahun sehari bertengkar kaeling api ebien. Dalam surat Al-Baqarah itu ya disebutkan. Jangan lupa wala tansawul fadla bainakum. Jangan pernah kau lupa kebaikan sesama kamu selama ini. Jadi disentuh hatinya oleh Allah para lelaki itu. Ini perlindungan perempuan. Dole ono ngene kitab-kitab selain Al-Qur'an ono ta ya. Watilka, dan itulah hududullah, hukum-hukum Allah. Ya. Wa may yata'adda, siapa yang melanggar ya hududallah, batas-batas hukum Allah, faqad dzalama nafsa, sungguh dia telah menzalimi terhadap dirinya. Diri itu bisa istri, saya, apalagi sudah punya keturunan, kan? Delok anakmu, secara tidak langsung ya, delok maratuamu yo apik ya. Itu ya. Yang cerai kan istri, anak bisa dicerai? Tidak bisa, itu anak lelaki. Maka ya ada dalam surah Al-Baqarah bagaimana hukum menyusui. Ya, tidak boleh la tudarra walidatun biwaladiha. Istri yang dicerai sementara dia punya anak bayi, tidak boleh dibahayakan dengan bayinya tadi. Itu ibunya kan? Ya. La tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi.
Begitu juga bapak yang anaknya dilahirkan oleh istri yang dicerai tadi, tidak boleh dijadikan bayi ini bahan sanderaan. Saya ini wakai disandera ya. Masya Allah, Allah itu roh, jawabun jeruni menungso itu roh. Nah ini ya. Nah, sehingga kalau kamu hendak wa in aradtum antastardiu auladakum fala junaha alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Kalau kamu sepakat ya menyusukan bayi kepada orang lain, ya tidak apa-apa, tetap lelaki ngasih belanja. Ini ya, sudah dicerai loh, dikasih hukum oleh Allah. Pesannya apa? Wala tansawul fadla bainakum. Jangan kau lupakan kebaikan-kebaikan sesama kamu selama ini. Hadirin, kalau kita renungkan semacam itu, Masya Allah, Allah itu dikasih hukum dalam rangka Maha Penyayang supaya timbul kasih sayang. Ya. Jadi mendolimi diri bisa anak kita kalau punya anak, mendolimi yang kita cerai, mendolimi morotua kita yang selama ini baik. Ini. Kemudian la tadri, kamu tidak tahu, la Allah, barangkali Allah, boleh jadi Allah yuhditsu, ya, melahirkan ba'da dzalika, setelah itu amron, perkara, sebuah ketentuan. Oh ternyata hikmah yang ini yo. Berarti apa? Manusia itu dikasih hukum lahirnya. Makanya azizun hakim. Di balik ini saya tidak tahu terjadi apa ini. Ini ya, hadirin rahimakumullah. Sebab amro setelah peristiwa itu tidak saja dunia, tapi setelah peristiwa nanti hari kebangkitan yo. Kok mana tidak terjadi perceraian itu, ini terjadi ini. Itu ya, hadirin rahimakumullah. Itu nanti dibuka fakta-fakta di balik perintah larangan Allah. Dan kita ini pilihannya itu tadi, ada larangan pilihlah, tidak ada perintah pilihlah, lakukan. Itu dok, hikmahnya nanti dibuka sendiri oleh Allah. Dalam kehidupan itu semacam itu. Orang yang paling kita cintai suatu ketika, kalau bukan saya, kita, dia yang kita cintai meninggalkan kita. Hidup ini kan gitu dok. Ada pertemuan, ada perpisahan, ada kelahiran, ada kematian, itu hidup. Itu kan cobaan-cobaan di dalam kehidupan. Cobaannya bukan mati, hidup bukan. Cara siapa dalam mensikapi hidup, mati, sulit, gampang, bahagia, sengsara, ujiannya pembekalannya. Nanti banyak kita ini diselamatkan karena apa? Susah tapi sabar, setia kepada cara Islam. Oh itu balasannya jauh lebih baik daripada apa? Ya, syukur, menikmati nikmat untuk taat. Tapi kasih ono nikmati. Tapi orang sabar nggak ono nikmati kan? Oh itu umat Islam itu gitu, pandangannya semacam itu. Kita dikasih wawasan, ya, cara pandang, pembekalan. Fa'idza balagna ajalahunna, bila sudah sampai waktu iddah mereka, fa'amsikuhunna, maka tahanlah, rujuklah. Ayo rujuklah. Apa dicerai? Nek sudah 4 bulan, ayo terus apa balik dek? Terus apa balik mas? Tapi kan tidak iso. Ada mediasi. Mediatornya siapa? Ya, keluarga, istri, keluarga, suami. Gak usah rame do pengadilan. Saya ini kan rame do pengadilan. Ilo anti. Ro kabeh wong sak donya. Omongane ono YouTube. Jadi ro kabeh donya. Proses pengadilan perceraian di film do YouTube. Ro kabeh sak donya. Padahal itu masalah rumah itu. Pengadilan itu cuma memutuskan iki harus cerai, kan ada. Ini kenapa kok ada pembela hukum? Karena ya kita ini tidak terbiasa dengan masyarakat hukum Islam. Jadi ngono ya gak wisin ini ya. Pengadilan ruame salah ilo-iloan di video rusak dunia ngono ya panjenengane. Hadirin rahimakumullah. Karena itu masalah-masalah privasi, masalah-masalah pribadi itu.
ini Pak Hakim, mediasi rumah sudah selesai, tidak bisa, ini sudah 4 bulan, ya sudah tidak bisa, sampai pernah 3 kali, ya 4 bulan, ini tidak bisa, ya cerai sudah. Mana buktinya? Masyarakat Islam, ya diputuskan. Ini ya hadirin rahimakumullah. Kemudian al-fariquhunna, atau pisahkan, ceraikan mereka bima'rufin, dengan cara yang bijak baik. Ya, itu ya memang hukum kok, gak oleh ngilokno, ndak oleh mengintimidasi, ndak oleh memeras, ndak boleh ada saling tekan menekan. Masya Allah, itu ajaran Allah. Namun wa ashidu, dan persaksikanlah zawai adli minkum, 2 orang yang mempunyai keadilan di antara kamu. Oh ya, ini sudah tak bisa, saksinya mana? Ini perkembangan administrasi dicatat, ini sudah cerai. Supaya apa? Kalau ada orang yang meminang sudah selesai. Itu ya. Nah sekarang kan digantung, statusnya nggak jelas. Ini kuduso, itu ya digantung. Ya. Wa idza talaqtumun nisaa fa balaghna ajalahunna fa amsikuhunna bima'rufin au farsarrihuhunna bima'ruf. Kalau kamu mencerai sudah sampai batas waktunya 4 bulan, terus apa balik. Wala tumsikuhunna, jangan kau tahan diroron untuk memberikan bahaya. Ajaran Allah ya, ajaran Allah. Masya Allah, kita punya anak-anak. Itu ya, cerai itu kan kasih sayangnya akan hilang. Itu ya, tapi tetap halal ono ayatnya. Itu ya, ada ayat, ada suratnya ini. Ya, maka disaksikan 2 orang yang adil di antara kamu. Wa aqimus syahadah, dan tegaklah persaksian lillah, karena Allah. Makanya dicatat. Iki ono, ya, surat cerai ono. Ini ya, hadirin rahimakumullah. Apa ini? Karena hubungan kelamin manusia bukan hubungan kelamin selain manusia, kan itu kan ya. Itu. Makanya dijaga di antara hukum Islam itu khifdzun nasl, memelihara, menjaga keturunannya. Oh, anaknya siapa? Burung perkutut ayo ono burung perkutut kan ono gelangi. Lupa ono gelangi. Oh iya iki ono pengesahan burung perkutut. Ono gelangi. Menungso kan ono gelang. Makanya gelangi surat nikah. Itu ya. Nah, makanya sekarang ini harus ada saksi, ada wali, ada mahar, tercatat, penting itu ya. Ya, meskipun sepuh, kalau kesepakatan ya masalah sudah sepuh kan. Itu ya. Tapi kalau ini hukum, bukan bicara masalah perasaan, tapi masalah hukum, ada konsekuensinya. Makanya awal mula bahasan Quran itu apa? Bismillah. Dengan apa legal itu? Bismillah, nama Allah. Jadi manusia itu butuh landasan. Legalitasnya sapa sing ngetokno? Mosok surat nikah sing ngetokno Departemen Perdagangan lho. Lah dagang menungso lah, ya KUH. Lho tapi kan lembaga negara iya. Lho apa maneh gak ono catetane bahaya bener. Gak ono catetane bahaya. Nanti nuntut siapa? Pembelanjaannya siapa? Tak tergantung lelaki lah, enaknya dewe. Berarti nelecek, bujuni 1000. Nang kota ketemu kabel, kok ini bujuni 1000 tau? Nang warung kepethuk gratis nih. Loh, ternyata itu bujuni Pak. Bujuni 1000. Hadirin rahimakumullah. Ini Nabi Daud ya. Kembali kepada ini. Ya. Jadi tegakkan persaksian. Gimana caranya? Ya tercatat aja, karena yang bersaksi mati ya, catatannya kan ada. Kenapa? Perwalian, kalau punya keturunan ada hak
ada waris itu ya. Dzalikum demikian itu. Dza itu isim isyarat. Dza itu loh. Ya, li itu mukhatab. Kum ya kamu. Itu loh. Kayak Allah itu di hadapan kita. Ngene itu loh. Kalau yang murah-muring. Ya. Yu'adu diberi pengajaran. Wa'adu itu ya, mau itu kan pelajaran, nasihat. Yu'adu dikasih pengajaran bi dengan ketentuan hukum itu, maka siapapun yu'minu yang mempercayai, bukan sekedar percaya bahaya. Loh, kalau anak kita di pihak yang dicerai gimana? Apa gak loro hati ini? Ya Allah, kita punya anak. Ingat kalau anak saya diperlakukan semacam itu gimana? Makanya apa dasar percayanya? Billahi, tumpuan Allah. Saya percaya adanya bahaya. Itu ya. Yang menginformasikan itu bahaya atas dasar apa? Yang menginformasikan itu tidak bahaya, pijakannya apa? Itu bodoh billah. Itu ya. Saya menolak, tidak percaya. Saya punya landasan. Seperti halnya saya menerima berita, apa landasannya saya terima? Maka bukan beriman Allah saja, beriman Allah, tapi landasan pemahaman, pembekalan yang kamu percayai Allah itu siapa? Orang musyrik kan percaya Allah, tapi Allah yang difahami, yang difahamkan bukan dari Allah. Itu ya. Saya menolak kan punya landasan penolakan. Apa? Saya dikasih, saya tidak mau. Apa dasarnya? Dasar saya tidak mau, sudah punya atau tidak baik. Itu ya. Sekarang orang dikasih saja butuh landasan menerima ya. Orang menolak itu punya landasan. Sekarang umpamanya ya, jenengan di jalan dikasih orang permen ya karena bahaya kan ya. Mari kayak permen gliyeng kan ya, sepedanya dijoko. Kenapa kamu menolak? Saya punya landasan, saya tidak tahu, tidak mengenal saya. Ada orang ke rumah, Mas, ini sepeda, anyar sepeda, 1 juta. Lu saya ya, dikei tok enggak gelem. Nerimo saya ini, bahaya itu. Ini kan sepeda colongan. Itu ya. Nih, menerima apalagi memberi. Tugu itu punya dasar penolakan saya. Seperti hanya kalau saya terima punya dasar. Makanya billahi, dasarnya apa? Allah. Wal yaumil akhir, konsekuensi hari kiamat ono. Bukan percaya kiamat. Nduk kono itu nanti balas membalasnya itu dasarnya apa? Makanya yu'minu billahi wal yaumil akhir. Hari akhir itu ada apa? Nanti ada orang berbekal tapi ditolak kabeh. Karena pembekalannya tidak pakai Islam. Jadi berbekal, masya Allah, wakai ditolak kabeh. Kenapa? Tidak sesuai standar hitung, tidak sesuai standar penimbangan. Tidak ditimbang, nggak sesuai, tidak layak timbang gitu ya. Itu ya. Jadi percaya itu punya landasan Allah. Kenapa? Akibatnya sampai hari kiamat ya. Wa may yattaqillah, sapa sing jaga Allah. Apa yang dijaga? Hak-hak Allah. Allah itu punya hak ditaati. Dan ketika Allah ya yang kita taati itu tidak dirugikan, tidak diuntungkan. Ya, ya. Wa may yattaqillah yaj'al. Kenapa kok yaj'al? Itu jawab syarat. Man itu ada syarat. Sapa wae sing pasti, sehingga yaj'al pasti Allah jadikan lahu baginya makhroja, jalan keluar dari apa? Masalahnya. Itu bahasa Quran. Sopo sing ini pasti ngene. Sopo sing gak ngene ya pasti ini gak ngomong ilmiah loh. Kenapa ilmiah? Ya alamiah. Sudah isa deh. Kok cepet ya? Hadirin, marilah kita berdoa kepada Allah. Jadi kalau kita kepingin terhindar dari bahaya, jagalah penjagaan Islam. Itu ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.